Banyak yang bilang cuma modal garam dapur, cabai keriting bisa langsung sembuh dan bebas hama. Tapi apa benar semudah itu? Di video ini saya akan uji langsung ke tanaman cabai yang kuning dan kerdil ini selama 1 bulan penuh. Kita lihat hasilnya, apakah ini cara ajaib yang murah meriah atau cuma mitos belaka yang justru bikin tanaman makin parah? Mari kita buktikan. Langkah pertama, kita siapkan bahan-bahannya. Di sini saya sudah menyediakan 1 liter air bersih dalam wadah. Untuk garamnya, saya menggunakan garam dapur biasa yang sering kita temukan di pasar. Pengujian ini murni hanya menggunakan air dan garam untuk melihat efeknya secara spesifik pada tanaman cabai yang sedang bermasalah ini. Dosis sangat penting agar eksperimen ini adil. Saya menggunakan takaran 5 gram garam dapur atau setara dengan 1 sendok teh penuh untuk dilarutkan ke dalam 1 liter air. Takaran ini adalah dosis yang sering diperbincangkan di kalangan petani sebagai cara alternatif mengatasi keriting. Mari kita lihat apakah takaran ini efektif atau tidak. Setelah garam dimasukkan ke dalam air, saya akan mengaduknya terlebih dahulu sampai benar-benar larut sempurna. Pastikan tidak ada butiran garam yang mengendap di dasar wadah agar larutan benar-benar merata. Proses ini penting supaya kandungan garam yang kita berikan ke tanaman nanti memiliki konsentrasi yang konsisten. Setelah larutan garam siap, saatnya kita aplikasikan. Larutan 1 liter ini akan saya bagi 2 untuk 2 tanaman sampel. Jadi masing-masing tanaman mendapatkan jatah kocor sebanyak setengah liter. Saya akan tuangkan perlahan tepat di area perakaran agar langsung terserap oleh tanah. Inilah langkah awal pembuktian mitos garam ini. Hari ini adalah hari pertama pengocoran garam dapur untuk menyembuhkan keriting daun. Kita sudah melihat kondisi awal tanaman yang kuning dan kerdil. Mulai saat ini, kita akan pantau perkembangannya secara rutin. Apakah akan ada perubahan positif di minggu depan? Jangan lewatkan update selanjutnya. Inilah kondisi tanaman cabai saya setelah tepat 7 hari dikocor dengan air garam dapur. Kita masuk ke fase evaluasi pertama untuk menjawab rasa penasaran kita. Apakah benar hanya dengan garam bisa mengatasi hama? Pengamatan di 1 minggu awal ini akan menjadi gambaran apakah metode ini memberikan respon cepat pada tanaman atau tidak. Hari ini saya akan memberikan perlakuan yang kedua kalinya. Untuk dosisnya, saya tetap konsisten menggunakan 5 gram garam dapur yang dilarutkan ke dalam 1 liter air. Penting untuk menjaga dosis tetap stabil agar kita bisa melihat hasil yang akurat tanpa ada variabel lain yang berubah selama proses pengujian 1 bulan ini. Mari kita amati lebih dekat. Setelah 7 hari sejak pengocoran pertama, menurut penglihatan saya, daunnya justru terlihat semakin menguning. Belum ada tanda-tanda warna hijau segar yang muncul di pucuk daun. Fenomena ini cukup menarik karena alih-alih membaik, tanaman tampak menunjukkan reaksi yang kurang sehat di awal minggu kedua ini. Meskipun kondisinya terlihat menurun, saya tidak akan berhenti di sini. Kita akan lanjut terus di hari-hari berikutnya untuk melihat apakah ini hanya reaksi sementara atau justru tanaman akan semakin parah. Eksperimen yang jujur harus dilakukan sampai tuntas agar kita mendapatkan kesimpulan yang valid dan tidak setengah-setengah. Sesuai rencana awal, saya akan melakukan uji ini selama total 4 kali pengocoran atau sekitar 1 bulan lebih. Durasi ini saya rasa cukup adil untuk membuktikan sebuah mitos pertanian. Tetap ikuti terus perjalanan 2 tanaman cabai ini di channel Tanpa Inisial Pertanian untuk melihat hasil akhir yang sebenarnya. Sekarang kita sudah memasuki hari ke-14, yang artinya tanaman ini sudah melewati 2 kali proses pengocoran air garam. Hari ini saya akan melakukan pengocoran yang ketiga kalinya. Kita akan lihat bersama apakah ada kemajuan atau justru sebaliknya setelah 2 minggu berjalan. Pengamatan ini sangat penting untuk membuktikan efektivitas metode ini secara nyata. Mari kita perhatikan kondisi fisiknya. Alih-alih membaik atau menghijau, kondisi daunnya malah terlihat lebih kuning daripada sebelumnya. Warna kuningnya tampak semakin merata dan tidak ada tanda-tanda munculnya tunas baru yang sehat. Ini menjadi indikasi awal bahwa pemberian garam dapur belum memberikan efek pemulihan yang kita harapkan pada tanaman cabai ini. Bukan cuma masalah warna, sekarang malah muncul serangan hama baru yang cukup agresif. Bisa teman-teman lihat, daunnya mulai menggulung ke arah atas secara tidak wajar. Ini adalah tanda khas serangan hama trips. Ternyata, air garam yang saya kocorkan ke media tanam tidak mampu mencegah hama ini datang menyerang dan merusak struktur daun tanaman kita. Jika kita teliti lebih dalam ke balik daun, terlihat jelas ada telur-telur kutu kebul yang berwarna kuning. Jumlahnya cukup banyak dan masih menempel dengan sangat kuat. Hal ini membuktikan bahwa pengocoran garam ke tanah sama sekali tidak berpengaruh pada keberadaan hama yang hinggap di bagian atas. Kondisinya tetap sama buruknya di kedua tanaman sampel yang saya uji. Meskipun belum ada perubahan signifikan yang positif, saya tetap akan melanjutkan pengocoran ketiga hari ini sesuai rencana. Dosisnya tetap konsisten, yaitu 5 gram garam dapur untuk 1 liter air, dengan pembagian setengah liter per tanaman. Kita akan terus ikuti eksperimen ini sampai tuntas untuk melihat hasil akhirnya. Simak terus! Sekarang usia pengujian tanaman cabai ini tepat memasuki hari ke-21. Artinya, tanaman ini sudah menerima 3 kali pengocoran garam secara rutin setiap minggunya.
Hari ini adalah jadwal untuk pengocoran yang keempat kalinya. Mari kita evaluasi bersama, apakah ada perubahan positif yang muncul setelah 3 minggu perawatan intensif ini? Saat kita cek kondisinya, ternyata daunnya masih sama, bahkan terlihat semakin menguning. Tidak ada tanda-tanda daun akan kembali menghijau atau menunjukkan pemulihan. Kondisi kerdilnya pun tidak kunjung membaik. Hal ini mengindikasikan bahwa larutan garam yang kita berikan belum memberikan dampak yang diharapkan untuk menyehatkan kembali tanaman ini. Bagaimana dengan kondisi hama di lapangan? Ternyata di belakang daun masih banyak sekali ditemukan telur-telur kutu. Tidak ada perubahan yang berarti sejak minggu lalu. Bahkan, jumlah kutu yang menempel terasa semakin banyak dan semakin agresif. Air garam yang dikocorkan ke tanah sepertinya tidak berpengaruh pada hama yang menyerang bagian atas tanaman. Melihat kutu yang tetap menempel kuat bahkan bertambah jumlahnya, ini menjadi bukti nyata bahwa metode kocor garam ini tidak membuat hama tersebut pergi. Tanaman tetap menjadi sasaran empuk kutu kebul dan trips. Kita harus objektif melihat fakta di lapangan bahwa hingga minggu ketiga ini, pengujian tidak menunjukkan hasil yang memuaskan bagi kesehatan cabai. Meskipun terlihat tidak ada perkembangan yang membaik, saya akan tetap melakukan pengocoran keempat hari ini sebagai bagian dari komitmen eksperimen kita. Kita akan tunggu hingga genap 30 hari untuk memberikan kesimpulan final. Apakah di hari-hari terakhir nanti akan ada keajaiban? Simak terus kelanjutan pengujian ini hanya di Tanpa Inisial Pertanian. Inilah kondisi tanaman cabai saya setelah genap 30 hari pengujian. Kita sudah melewati masa 1 bulan dengan total 4 kali pengocoran air garam secara rutin. Saatnya kita melihat fakta yang terjadi di lapangan. Katanya dengan modal kocor garam saja sudah bisa mengatasi semua masalah hama. Tapi mari kita saksikan sendiri bagaimana keadaannya sekarang. Jujur saja, menurut pengamatan saya, tanaman ini tidak menunjukkan perubahan positif sedikit pun dari awal pengocoran sampai hari ini. Pertumbuhannya tetap kerdil dan tidak ada tanda-tanda kesembuhan pada daunnya. Eksperimen 1 bulan ini memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa reaksi tanaman terhadap larutan garam tidak seperti yang banyak dibicarakan orang. Bukan cuma tidak sembuh, kondisi fisiknya malah semakin memprihatinkan. Daunnya tampak semakin menguning pekat, bahkan bagian batangnya pun sekarang mulai ikut menguning. Hama-hama seperti trips dan kutu kebul juga masih sangat betah menempel. Artinya, larutan garam yang masuk ke media tanam sama sekali tidak mengganggu kenyamanan hama di bagian daun. Berdasarkan pengalaman langsung saya di lahan ini, dikocor garam saja ternyata tidak ada efek apa-apa untuk menyembuhkan tanaman. Saya melakukan uji coba 1 bulan penuh ini murni karena rasa penasaran, agar kita semua tahu hasilnya. Mungkin perbedaan iklim atau wilayah bisa memengaruhi, tapi bagi saya, metode ini tidak bisa diandalkan untuk mengatasi hama cabai. Sekian hasil eksperimen dari saya. Semoga pengalaman di channel Tanpa Inisial Pertanian ini bisa menjadi referensi yang jujur bagi teman-teman semua, agar lebih bijak dalam memilih metode perawatan tanaman. Jangan mudah percaya mitos sebelum ada buktinya. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video pengujian berikutnya.